Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Pastor Conference yang ada di Trinity Center. Ada banyak hal yang luar biasa. Kita sebagai GSI sangat bangga lah. Ada 37 negara yang bergabung, 500-an orang dari 37 negara tersebut. Nah, di Indonesia ada sekitar 40-an orang yang datang dari seluruh Indonesia. Kita sebagai GCA itu benar-benar bangga dengan lihat bahwa pergerakan yang kita lakukan di GCA di local church ternyata sangat signifikan juga terjadi buat global movement yang ada. Nah, bahkan kami merasa diberkati banget dari pembicara dari Gerotan, Pastor Dominic Yo, terus ada Pastor Nomi Dodi, dan yang ada satu orang yang begitu luar biasa, dia menyebut dirinya adalah Apostle Peter David. Dia dari Johannesburg, South Africa. Ternyata dia adalah keturunan kelima dari Smith Wigglesworth. Sebagai seorang yang luar biasa di tahun akhir-akhir 1800-an, penginjil yang luar biasa berapi-api, dan dia generasi kelimanya. Dan apa yang dia sampaikan begitu relate dengan apa yang terjadi dengan JCA. Jadi keep going, bahwa kita harus declare our land, anak kita, untuk kita expansion, untuk kita menguasai area atau teritori kita. Jadi kami merasa diberkati dan ini relate banget. Itu juga mengingatkan saya untuk terus berdoa buat teman-teman semua yang ada di JCA, termasuk buat Anda yang ada dimanapun yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dan saya juga lagi meeting juga dengan beberapa teman dengan melihat pelayanan olahraga dan opportunity lainnya, termasuk ini ada di bawah jembatan jalan tol, dibangun fasilitas olahraga, ada pickleball, ada futsal, dan akan berkembang lagi yang lainnya. Dan kita melihat bahwa ini adalah satu gerakan yang seamless, sekali lagi seamless buat kita semua. So kebetulan hari ini Pastor Indra lagi membahas tentang From the Essence, dan kita bahas tentang rendah hati. Dan kerendahan hati ini diperlukan buat kita semua. Kita sebagai orang-orang percaya, kita diperlengkapi rendah hati dan melakukan perbuatan Tuhan yang besar. So kita mau berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, dan supaya kita mau aplikasikan kerendahan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengar, Tuhan, kebenaran-Mu, Tuhan, biarlah kebenaran memerdekakan kami, membebaskan kami, sehingga kami menjadi rendah hati, Tuhan, diberkati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan untuk kami menjadi berkat buat orang-orang. Dan Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Haleluya.
Saudaraku, minggu lalu kita mulai From the Ashes ini, atau dari debu, merupakan seri khotbah kita sampai 6 minggu. Minggu lalu, minggu yang pertama, kita mulai dengan temptation atau pencobaan, di mana kita belajar bagaimana waktu Yesus memulai pelayanannya setelah dibaptis, lalah memberikan identitas, lalu iblis mulai menyerang identitas itu, dan itu merupakan pola si iblis, saudara-saudara. Nah, kita telah belajar banyak, saudara bisa lihat dari video minggu lalu, saudaraku. Tapi kali ini ada sesuatu yang luar biasa lagi, karena kita akan bicara mengenai rendah hati. Sesuatu yang gampang diucapkan, tapi tentu susah dilakukan, saudara-saudara. Ide besarnya adalah pada waktu Yesus datang ke dunia ini adalah sesuatu tindakan yang merupakan begitu dia membawa dirinya sedemikian rupa, dan itu merupakan gambaran dari rendah hati, saudara-saudara. Dan dia memilih untuk taat kepada Allah Bapa. Lalu tentu saja dia melayani kita. Saya akan mulai dengan satu cerita, dan ini sesuatu yang terjadi ya, saudara-saudara. Jadi ada sekelompok pasukan, ngomongnya apa ya, mungkin nggak sampai batalion begitu ya, peleton mungkin ya, saudara-saudara. Pada waktu itu, ini di Amerika, dan mereka ini pasukan yang sedang mengangkut atau mencoba mengangkat pohon yang begitu besar, batang pohon yang begitu besar, dan tentu begitu berat, saudara-saudara, dan mereka kesulitan. Sampai pada satu saat ada seorang penunggang kuda yang melewati mereka gitu, berpapasan dan melewati mereka. Dan penunggang kuda ini begitu heran karena di samping daripada pasukan ini berdiri seorang kopral rupanya dia ya, saudara-saudara. Dan dia hanya berdiri dan melihat sementara pasukannya begitu susah untuk mengangkat pohon yang begitu besar ini, saudara-saudara. Sehingga orang ini berhenti dan dia menanyakan, kenapa kok kamu cuma berdiri aja di situ? Apa yang dijawab, saudara-saudara? Saya kopral, saya komandan, dan tugas saya adalah memberi komando. Dan mereka adalah prajurit, mereka harus melakukan itu. Jadi langsung orang ini turun, saudara-saudara, dengan kudanya dia menolong, sehingga pasukan ini pada akhirnya bisa mengangkat pohon yang sedemikian rupa. Saudara tahu siapa yang turun itu? Yang turun itu adalah George Washington. Dia adalah presiden pertama dari Amerika. Jadi kejadiannya tahun 40 sekian, 47, saudara-saudara. Dan George Washington pada waktu itu dia adalah commander-in-chief gitu ya, saudara-saudara. Jadi dia kalau sekarang di Indonesia itu mungkin panglima TNI-nya begitu. Jadi rankingnya begitu tinggi. Sementara saudara lihat yang kopral ini dengan pongahnya, dengan dia ingin menjaga posisinya, mungkin saudara-saudara dia tidak mau kotor, tidak mau, dan dia merasa bahwa dia pemimpin. Nah, ini adalah mencerminkan George Washington ya, saudara-saudara, mencerminkan bagaimana pemimpin itu tidak hanya dilihat daripada pangkatnya saja, tetapi dia sudah menunjukkan kerendahan hatinya, saudara-saudara. Dan ini cerita merupakan satu cerita yang terjadi dan diulang, dijadikan sebagai sesuatu ilustrasi pada waktu bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin itu juga seharusnya rendah hati, begitu ya, saudara-saudara. Tetapi untuk saudara dan saya, sebenarnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Tentu dari Yesus sendiri, saudara-saudara. Tadi kita sudah lihat ya, ide besarnya. Dia raja di atas segala raja. Dia juga juru selamat, saudara-saudara. Dan pada kesempatan saat ini kita mau justru belajar bagaimana Yesus itu memberikan kepada kita sesuatu yang, kalau saya boleh katakan, ini mungkin butir yang pertama. Yesus itu mematok teladan, begitu saudara-saudara. Jadi bukan contoh saja, tetapi dia mematok teladan. Nah, saya ingin ajak kita baca dari Filipi, saudara-saudara, Filipi 2. Dimulai dari ayat 2b-nya sampai dengan ayat 5. Dan firman ini mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, nah ini saya garis bawahi saudara-saudara, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kelima ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara, kita perlu perhatikan. Makanya saya bold dan saya garis bawahi semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih kami sudah berada di dalam minggu yang kedua, baik itu di bulan ini maupun dari seri khotbah kami. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami karena pada saat ini kami ingin mendiskusikan, berbicara, merenungkan, mengambil kebenaran dari firman-Mu mengenai rendah hati. Dan itu sesuatu yang selalu sebagai tantangan untuk kehidupan manusia. Oleh karenanya Tuhan, Engkau menolong kami dan Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, membawa kami mengerti dari awal hingga akhir dari firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan diberkatilah kami semua. Nah saudara, tadi saya bicara memberikan cerita George Washington sebagai ilustrasi pada waktu kita bicara mengenai rendah hati, saudara-saudara. Memang George Washington ini telah menjadi contoh untuk banyak orang, saudara-saudara. Bicara mengenai leadership, ilustrasi ini muncul. Bicara mengenai, apalagi bicara mengenai karakter, ini juga muncul, saudara-saudara. Tetapi saya ingin mengajak kita semua back to the Bible, ya saudara-saudara ya. Kembali kepada firman yang hidup ini. Dan luar biasanya Paulus itu menulis hal-hal yang lebih besar, saudara-saudara. Kalau kita mau gali, dan ini benar-benar saya sendiri pada waktu mempelajari ini dan mencoba untuk menggali, ada sesuatu perspektif baru ya, meskipun ini sudah tentu bukan mungkin sekali saja atau baru hari ini atau baru kali ini saudara-saudara kita baca. Jadi Paulus menuliskan hal-hal yang lebih besar yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Kalau tadi dari Filipi ini kita lanjutkan, tadi kita baca ayat 2b sampai dengan ayat 5, dan ayat 5-nya itu menjadi sesuatu seperti pondasi begitu ya saudara-saudara. Jadi saya akan ulang, lalu kita baca sampai dengan ayat 8-nya. Begini saudara-saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu, ini tadi kita sudah baca bareng-bareng, bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengajak kita untuk mendapatkan model, mendapatkan contoh, mendapatkan teladan, saudara-saudara. Kalau saya katakan tadi, ini merupakan patokan. Jadi Yesus mematok teladan, saudara-saudara ya. Dan kalau kita teruskan, tanpa ya, tadi kalau mau kita teruskan ya saudara-saudara, yang walaupun, nah ini nih, nomor 6 ini sesuatu yang luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, bicara mengenai kerendah hatian, rendah hati yang merupakan satu tantangan untuk umat manusia. Ya, saya nggak ngomong umat manusia lah. Tantangan untuk saya aja dulu awalnya. Dan tentu juga saudara. Kenapa? Karena setiap orang itu secara manusiawi dia ingin menonjol, ingin dirinya sendiri itu memiliki satu tingkatan, satu kepandaian, satu kemampuan, dan bahkan seringkali itu membawa seseorang itu ingin menyombongkan diri, begitu ya saudara-saudara. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan diri. Jadi kalau umpamanya dia tadi dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, saudara-saudara, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara mau sedikit menggali atau mencoba mencari perspektif dari kebenaran firman Tuhan atau firman ini, saudara-saudara, mungkin saya akan juga menolong sesuatu yang saya dapatkan pada waktu saya melihat hal ini, saudara-saudara. Yang pertama tadi dikatakan mengosongkan dirinya. Jadi Allah yang telah memberikan anugerah sehingga anaknya yang tunggal yang adalah Yesus sendiri itu berada di tengah-tengah kita sebagai umat manusia juga 100% manusia tapi 100% Allah, saudara-saudara. Dia mengosongkan diri. Nah,
mengosongkan diri ini hati-hati saudara-saudara, karena kita seringkali yuk kita mengosongkan diri, lalu kita mulai kontemplasi dan seterusnya, itu berbahaya karena tidak mungkin seseorang itu mengosongkan diri tanpa ada sesuatu yang diisi begitu. Demikian juga pada waktu Yesus itu mengosongkan diri, saudara-saudara, di sini dikatakan pada waktu dia mengosongkan dirinya, dia menjadi serupa dengan hamba, tetapi pada waktu dia merendahkan dirinya sampai mati, ya saudara-saudara, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa dia bukan tidak ada tujuan, bukan tidak memiliki sesuatu sehingga kosong-kosong begitu saja, dan biasanya saudara-saudara, mengosongkan dirinya itu ada sesuatu yang digantikan. Nah, saudaraku, saya ingin memberikan informasi kepada saudara-saudara konteksnya. Pada waktu dikatakan mengosongkan, diri itu mengosongkan, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani itu namanya keneo gitu ya, keneo gitu saudara-saudara. Nah, itu ternyata artinya adalah Christ hymn. Jadi himnenya Kristus. Saudara lihat nih, pada waktu dia mengosongkan diri itu, dia melakukan atau memikirkan atau berada di dalam keadaan bahwa dia itu melakukan sesuatu himnenya Kristus. Himne, tahu ya, kalau kita lagi menyanyikan lagu-lagu himne, itu berarti melakukan lagu-lagu puji-pujian, penyembahan, saudara-saudara. Nah, ini adalah keadaan di mana kesediaan Yesus untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Tetapi pada waktu itu, supaya dia bisa melakukan itu, sebenarnya saudara-saudara, dia sedang memuji dan membesarkan Allah Bapa di sorga, dan memikirkan hal-hal yang sifatnya merupakan rencana Allah, saudara-saudara. Jadi ingat nih, hati-hati kalau kita mengatakan mengosongkan diri, itu tidak mungkin kita kosong lalu tiba-tiba kita tidak berpikir apa-apa, lalu hanya kontemplasi, tidak saudara-saudara. Ada sesuatu yang kita lakukan, demikian juga dengan Kristus. Jadi pada waktu dia mengosongkan dirinya, dia itu sedang melakukan himne Kristus. Di mana di dalamnya dia tahu bahwa dia memuji Allah, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Nah, merendahkan dirinya itu juga sesuatu yang ada artinya, saudara-saudara. Ada simbolisasi ternyata di situ. Di dalam bahasa Yunaninya, tapei noo. Begitu, saudara-saudara. Tapei noo. Artinya merendahkan diri, saudara-saudara, di mana dia memeluk, ya saudara-saudara, ya, memeluk humanity atau kemanusiaan, dan pada waktu yang sama, dia menjadi orang yang memiliki servanthood atau keadaan di mana dia menjadi seorang hamba. Jadi dua hal yang penting ini menjadi sesuatu pada waktu Yesus itu mematok keteladanan, saudara-saudara, yang saya katakan yang awal itu adalah mematok keteladanan menjadi bisa rendah hati. Keadaan rendah hati itu saja tadi saya katakan udah sulit ya saudara-saudara, apalagi pada waktu saya berikan beberapa keterangan, mungkin aduh saudara pikir apa sih maksudnya gitu ya, kok kayaknya jelimet banget. No, saudara-saudara, sebenarnya itu sesuatu hal yang tadi saya katakan Yesus mematok teladan, dan keteladanan ini mengenai bagaimana bisa kita menjadi rendah hati. Lalu contohnya tadi ada servanthood, ada bagaimana dia memposisikan diri sebagai hamba, saudara-saudara. Kalau ilustrasinya tadi kita pakai George Washington, mungkin kalau kita sudah membaca firman Tuhan ini, maka bentuk nyatanya adalah seperti ini, saudara-saudara. Yang pertama, jangan mengambil keuntungan sendiri. Ya, tadi di dalam firman Tuhannya juga dikatakan gitu. Dan mungkin kalau di dalam bahasa Inggrisnya, don't lord yourself. Jangan menganggap kita sebagai Tuhan atau Tuan, saudara-saudara, atau memposisikan sebagai Tuan tanpa melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, tanpa juga melihat keadaan, tanpa melihat misalnya pengalaman atau keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Karena kan kita nggak mungkin
berada di dalam, meskipun saudara dalam posisi sekarang misalnya menjadi direktur begitu ya, atau pemimpin saudara-saudara, tetapi kan lingkungan sekitarnya dan saudara-saudara sendiri, bukan karena kita ini menjadi pemimpin seperti tadi kopral saudara-saudara, lalu dia tidak tinggal berdiri di pinggir jalan sementara pasukannya kesulitan, sampai George Washington menanyakan kenapa seperti itu. Nah, menjadi atau don't lord yourself itu, atau jangan menjadi kayak Tuhan, menuhankan diri sendiri itu, membuat kita menjadi sadar, membuat kita juga menjadi PK, saudara-saudara. Kadang-kadang ini kepekaan ini hilang dari kita. Empati itu udah nggak ada lagi, nggak terasa lagi, saudara-saudara. Tetapi pada waktu firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita sebaiknya atau harusnya mencontoh Yesus yang telah merendahkan dirinya sedemikian rupa, saudara-saudara, bahkan merendahkannya itu serendah-rendahnya loh, saudara-saudara. Ya, istilahnya kalau dasar itu dia udah yang paling dasar, nggak ada lagi yang lebih di bawah itu, nggak ada lagi. Itu yang dia lakukan, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, layanilah orang lain. Nah, ini juga menjadi satu cara atau satu keadaan di mana pada waktu kita mau exercise, gimana kita lagi mau melakukan, gimana caranya supaya kita bisa rendah hati itu ya saudara-saudara. Ya, ini adalah juga sesuatu caranya, layanilah orang lain. Lalu yang berikutnya berkorban, saudara-saudara. Nah, ini juga sesuatu butir di mana membuat kita juga akhirnya bisa menyesuaikan supaya kita bisa berkorban. Berkorbannya itu ya, kalau Yesus, saudara bisa bayangkan, bahkan dia sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Nah, ini kita berada di dalam masa-masa prapaskah, ya, dari abu, saudara-saudara. Karena pada dasarnya Yesus sedang mengalami itu semua untuk menggantikan dosa umat manusia, saudara dan saya, saudara-saudara. Jadi berkorban seperti kalau Yesus itu mati di kayu salib. Nah, berikutnya saudara-saudara adalah rendah hati adalah sikap yang terpuji. Nah, ini perlu masuk di dalam perspektif kita nih saudara-saudara. Perlu masuk di dalam apa yang boleh katakan, yang saya katakan kita amini begitu saudara-saudara. Kita bilang bahwa iya. Dan tahu bahwa sebenarnya rendah hati itu merupakan sikap yang terpuji begitu ya saudara-saudara. Sikap asli manusia nggak seperti itu. Sikap asli manusia itu, I'm the greatest. Ingat saudara-saudara, kalau kita ada oponen, kita ada musuh, lalu menang, lalu dikatakan I'm the greatest. Ya, ada banyak banget petinju kah, saudara tahu kan ya, mungkin pelari kah, selalu mau mengatakan I'm the greatest. Saya juara umumnya, atau saya nomor satunya begitu. Dan ternyata saudara-saudara, sikap ini, sikap I'm the greatest, yang membuat sifat asli manusia itu susah untuk menjadi rendah hati, saudara-saudara, itu tidak disukai sama Tuhan Yesus. Nah, catat nih saudara-saudara, sikap yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Coba di mana saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Mari kita buka dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Dikatakan seperti ini. Demikian juga, hai orang-orang muda. Nah, ini disinggung nih saudara dalam saya yang masih muda. Ya saudara-saudara, biasanya semakin kita muda masih punya vitalitas yang tinggi, melakukan apa saja, kadang-kadang kita tersandung. Nah, dikatakan, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab, nah, sebabnya ini saudara-saudara, coba kita catat. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Allah yang menentang orang yang hanya mengatakan I am the greatest tanpa lagi ada memperhatikan sekelilingnya saudara-saudara ya. Tetapi terusannya, lanjutannya, memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jelas banget tertulis saudara-saudara ya, dan ayat 6-nya dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kalau kita merendahkan hati, bukan berarti kita rendah diri, bukan kita juga berada di dalam sesuatu keadaan di mana kita selalu di bawah. No.
Firman Tuhan ini mengatakan Tuhan yang tangannya kuat itu akan menopang kita, saudara-saudara, sehingga pada waktunya bahkan kita akan ditinggikan. Nah, ini kan sesuatu yang sekarang kita dapat itu perspektifnya, saudara-saudara. Kenapa kita harus rendah hati? Lalu di Amsal 3 ayat 34 mengatakan seperti ini. Apabila ia menghadapi pencemooh, nah ini apabila Allah menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Nah, ini luar biasa banget. Lalu yang berikutnya, Mazmur 138 ayat 6 mengatakan seperti ini. Tuhan itu tinggi. Tinggi di sini artinya agung, besar, saudara-saudara. Namun ia melihat orang yang dihina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Istilahnya gini, kita nggak usah deket-deket sama Tuhan lah ya, dari jauh. Begitu saudara-saudara, atau mungkin saudara bilang, nggak ada yang lihat. Tetapi dia tahu saudara-saudara, hati kita di mana, kelakuan kita kayak gimana, tingkah laku pongah kita kayak gimana. Apalagi kalau kita selalu berada di dalam kesombongan. Oh, di sini dikatakan saudara-saudara, bahwa dia melihat bahkan dari jauh. Ya. Nah, yang berikutnya, dan ini sesuatu yang saya ingin bersama-sama kita membaca dan merupakan dagingnya saudara-saudara, dagingnya dari rendah hati dalam praktek Yesus, saudara-saudara, kita mau sama-sama baca dari Yohanes 13. Saudaraku, kadang-kadang saya merasa bersyukur kalau bisa ketemu seperti ini, atau mungkin kalau di gereja pada waktu saya khotbah, sengaja saya memang mengajak kita semua untuk langsung membaca dari firman Tuhan, karena kalau nggak gitu kan kita sibuk ya, kadang-kadang kita nggak sempat baca firman Tuhan. Jadi oleh karena itu saya bersyukur sekali pada waktu bicara mengenai rendah hati ini, saudara-saudara, kita ketemu dengan bagaimana Yesus tadi pada waktu dia mematok teladan itu di firman Tuhan di Yohanes 13 ini. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, atau contoh saudara-saudara ya, atau mungkin praktek dari kerendahan hati. Dan ini kalau kita lihat perikopnya kan berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini lengkap banget nih saudara-saudara. Kita mau baca, kalau dilihat dari sini memang panjang benar, tapi saya mau memohon saudara-saudara ikuti dengan seksama dan jangan sampai putus ya saudara-saudara. Ambil Alkitab saudara-saudara, dan kalau perlu markernya disiapin juga, karena kalau saudara lihat saya banyak banget tuh ya. Saya markerin juga, saya warna-warnain karena banyak banget sesuatu yang bagus saudara-saudara. Mari kita sama-sama ikuti, dan ini sesuatu perikop yang merupakan keutuhan dari cerita. Di akhir-akhir ini ceritanya saudara-saudara, konteksnya pada waktu akhir-akhir sebelum perjamuan terakhir ya saudara-saudara, bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus sudah mau benar-benar sedang masuki masa-masa sengsara, lalu dia mengajarkan hal yang luar biasa ini saudara-saudara. Mari kita mau baca bareng-bareng ya saudara-saudara. Saya percaya ada caption yang sudah disiapkan juga di sini saudara-saudara. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, kita mau bicara mengenai Paskah ya, karena kita sedang menjelang kepada masa-masa atau Paskah itu saudara-saudara. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Kita sekarang melihat nih saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa bahwa dia ngerti, dia tahu saudara-saudara ya, dan bahkan keadaan di sekelilingnya sekalipun saudara-saudara. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis, nah ini nih dia penggoda datang lagi saudara-saudara, ya pengacau datang lagi. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia, menyerahkan Yesus. Ayat nomor 3 saudara-saudara. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lihat ya konteksnya ya saudara-saudara ya. Ini luar biasa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya,
ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kita tahu Simon adalah murid Yesus yang sangat aktif, begitu ya saudara-saudara. Kita juga tahu bahwa ada hal-hal yang telah terjadi, saudara-saudara ya. Lalu di sini kembali kita lihat satu encounter, satu keadaan di mana Yesus bertemu dan kembali melayani Simon. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Artinya gini, Simon bilang, Tuhan kamu mau basuh kakiku? Enggak lah. Kamu tidak boleh atau kamu tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Kata Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, kamu sudah bersih tetapi tidak semua. Nanti saya akan terangkan ini saudara-saudara, karena ini menarik sekali. Sebab itu ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13 ini penting banget saudara-saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah inilah kali di mana kita bisa mendengar Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, saudara-saudara. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ingat tadi saya katakan mematok teladan, saudara-saudara, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, orang yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Lihat saudara-saudara, ini kaitannya sama dengan ayat yang 13 tadi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Luar biasa ya saudara-saudaraku. Saudara, saya menganjurkan kalau saudara mungkin di sana sini ingin mengulang, silakan saudara ulang. Karena ini memang satu peristiwa yang begitu dalam dan satu pelajaran yang tadi saya katakan Yesus mematok teladan. Dan banyak hal yang kita bisa dapati saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa saya akan terangkan saudara-saudara ya, ayat 10 dan ayat 11 sebenarnya. Kalau tadi dikatakan bahwa di ayat 10 telah mandi, ya kan tadi Yesus mengatakan bahwa kamu telah mandi begitu. Jadi nggak perlu lagi saya hanya cukup membasuh kakimu. Nah saudara-saudara, telah mandi di sini saudara-saudara itu kaitannya dengan pembasuhan fisik. Ya, jadi tubuh kita ini saudara-saudara ya, dibasuh oleh Yesus di dalam keselamatan kekal. Jadi pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara-saudara, maka itu adalah satu bentuk yang Yesus sendiri mengatakan kita telah mandi. Maksudnya kita telah bertemu dengan Juru Selamat karena kita telah mengakui Yesus telah membasuh kita di dalam keselamatan kekal, saudara-saudara. Lalu Yesus mengatakan bahwa kamu tidak perlu mandi lagi, tetapi kamu hanya perlu membasuh kaki, saudara-saudara. Nah, pembasuhan ini adalah pembasuhan spiritual, saudaraku.
Jadi ini merupakan atau menyimbolkan pengampunan. Ya saudara-saudara, perjalanan pertobatan. Saya seringkali mengatakan bahwa kita berada di dalam perjalanan spiritual kita, saudara-saudara. Perjalanan iman kita. Jadi membasuh kaki itu menyimbolkan pengampunan, perjalanan pertobatan, dan permohonan maaf pada waktu kita melakukan spiritual journey. Karena tentu saudara-saudara sebagai orang berdosa, dunia yang berdosa, kiri kanan kita berdosa, seringkali tanpa kita sadar pikiran kita, hati kita, mata kita, perbuatan kita sudah melakukan kesalahan saudara-saudara. Sehingga pada waktu dikatakan membasuh kaki ini sebenarnya menyimpulkan saudara-saudara bahwa setiap hari seperti juga Paulus mengatakan, di dalam Filipi juga mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah inilah saudara-saudara, jadi pada waktu Yesus membasuh kaki kita, dan dia menjadi seperti hamba yang membasuh tuannya saudara-saudara. Pelajaran terbesarnya itu luar biasa banget. Pelajaran terbesarnya itu dia memberitahu kita bahwa setiap hari dia membasuh kaki kita pada waktu kita butuh permohonan maaf, permintaan atau pertobatan yang terus berjalan dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya temukan saudara-saudara yang perlu kita ketahui. Dan membasuh itu juga menjadi simbol sebagai servant leadership saudara-saudara. Jadi kepemimpinan hamba. Kepemimpinan yang tidak berada di dalam posisi di atas terus. Ya tidak seperti kopral tadi. Tetapi commander in chief-nya itu pemimpin yang tertinggi itu dengan pangkat jenderal, dia mau turun dari kuda dan dia mau menolong prajurit-prajurit yang sedang kesusahan, saudara-saudara. Nah ini adalah sesuatu kebenaran atau sesuatu yang sangat-sangat indah, saudara-saudara. Sehingga di dalam masa-masa kita menjelang Paskah atau Prapaskah ini kita diingatkan kembali. Sehingga saudara dan saya memiliki sesuatu yang sangat kuat. Lalu di ayat 11 itu ada juga yang penting saudara-saudara. Karena Yesus mengatakan, dia berkata gini, tidak semua kamu bersih. Ini kan tadi bicara mengenai mandi, membasuh kaki. Tetapi Yesus juga mengatakan tidak semua kamu bersih. Saudara tahu apa ini maksudnya? Karena dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Jadi ini dia sudah ngerti, saudara-saudara, dia sudah tahu Yudas itu akan mengkhianati dia. Pertanyaannya mungkin gini, kok bisa ya Yudas murid Yesus, Yudas di tengah-tengah sama-sama semua 12 orang, bahkan murid yang sudah begitu bertambah besar, dia bahkan dekat sekali ada di situ Yesus, kok bisa ya dia mengkhianat begitu saudaraku. Nah ini yang disebut dengan free will saudara-saudara, ini yang disebut dengan pilihan bebas. Saudara dan saya setiap hari berada di dalam pilihan bebas juga. Kita berada di dalam kekuatan Tuhan benar. Tetapi kita sebagai orang yang sangat dikasihi, kita tidak dibikin seperti robot. Kita punya pikiran sendiri, punya hati sendiri, punya niat sendiri, dan kita punya free will, saudara-saudara. Nah inilah sebabnya Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kita punya free will. Ya kadang-kadang kita bilang, aduh aku maunya seperti ini aja. Padahal Tuhan bilang, jangan. Nanti kamu akan terjerumus begitu saudara-saudara. Jadi sesuatu yang indah sekali. Dari kerendahan hati, itu membawa sesuatu perangai, sesuatu standar, sesuatu teladan bahwa kita sedang menjaga semuanya ini pada waktu kita sedang berjalan di dalam perjalanan iman kita. Dan kita diingatkan kembali, di minggu-minggu ini saudara-saudara, di minggu-minggu Paskah. Itu sebabnya juga Yesus mencontohkan untuk berpuasa. Nah, minggu lalu saya juga mengajak saudara dan saya mengambil sesuatu yang mungkin selalu mengganggu saudara, lalu kita berpuasa. Artinya kita berperang saudara-saudara. Dan kita menolong iman kita supaya pada waktu kita udah dimandiin, ya, sudah mendapat keselamatan, sekarang tinggal dibasuh kakinya, kita tidak mengambil free will yang salah saudara-saudara. Kenapa? Nah, kalau kita mengambil sesuatu free will yang salah, saudara-saudara, saudara tahu apa artinya dan saudara tahu apa akibatnya. Tetapi hari ini saya ingin mencuplikan sesuatu dari Amsal, saudara-saudara. Amsal ini kan
sesuatu yang mengajak kita untuk berpikir, ya kan? Sesuatu yang mengajak kita untuk menilai. Amsal mengatakan begini, saudara-saudara. Amsal 29 ayat 1. Ini untuk berjaga-jaga. Nah, ini untuk saudara dan saya setelah mendengarkan ini, saudara berjaga-jaga. Karena kita punya free will tadi. Amsal mengatakan seperti ini. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Wow, ngeri ya saudara-saudara ya. Dan saya tidak berharap saudara dan saya berada dalam posisi seperti itu. Kita justru diajarkan sekarang saudara-saudara untuk rendah hati. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak bersih tegang leher. Supaya kita tidak menjadi orang yang tidak mengambil kesempatan dibasuh kaki kita saudara-saudara. Supaya kita setiap hari bisa menavigasikan kehidupan kerohanian kita dengan kasih dan karunia Tuhan, dan kita tidak salah jalan, saudaraku. Rendah hati. Bapa yang dalam sorga, terima kasih. Kami telah kembali mendapatkan satu pelajaran yang begitu indah. Minggu lalu kami diajarkan bagaimana melawan temptation, melawan pencobaan. Dan kami juga diajar langsung oleh Yesus yang berperang atau melawan si iblis yang mencobai. Hari ini kami diajarkan, dipatok sesuatu teladan yang membuat kami tidak pongah, tidak sombong, tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami telah dimandikan, kami telah diselamatkan di dalam keselamatan kekal, dan kami dibasuh setiap saat, supaya kami datang untuk meminta maaf, lalu melakukan pertobatan, dan sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, kami menjalankan atau melakukan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Di masa menjelang Paskah ini, kami berjalan bersama-sama dan firman-Mu menguatkan kami. Segala puji hormat syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami percaya kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mercy runs deep, your grace is more, the grace is found, is where you are, Lord I am free, holiness is Christ and me. Oke, shalom Sobat JCE. Hari ini saya lagi di Singapura nih. Kita hari ini baru aja selesai konferensi pastor kita, pastor conference di Trinity Center.
Nah, puji Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Salah satunya saya, ada Pastor Melan, ada Pastor Wiwi, dan juga ada Pastor Rofi dari Manado. Kita nih dapat privilege dari Commander Royal Ranger, dikasih tempat apartemen. Wah, kalau lihat nih apartemennya wow kali. Tuh, ini apartemennya ada di bawah kita nih. Kita tinggal di lantai 30 dan saat ini ada rooftop di lantai 39. Jadi hampir keseluruhan Singapura juga kelihatan 360 waktu malam. Nah, yang perlu disampaikan adalah bahwa selama beberapa hari di Singapura kita ngobrolin banyak hal mengenai tentang pergerakan Royal Ranger dan juga pelayanan misi, termasuk sekolah minggu, termasuk juga youth, bagaimana Next Gen ini bisa membantu jadi satu sinergi melayani tubuh Kristus dan juga melayani untuk kita expanding kerajaan Allah. Nah, yang menarik juga adalah selama sepanjang saya ada di Singapura ini, kita ngobrol banyak, ada pelayanan-pelayanan yang terbuka, opportunity untuk pelayanan olahraga dan sebagainya. Teman-teman tolong doakan bahwa di JCA ini ada hal-hal yang luar biasa yang sangat signifikan yang Tuhan mau pakai kita untuk di pelayanan olahraga ini dan juga pelayanan untuk next generation. Jadi berdoa untuk kita terus berjalan dalam pelayanan misi supaya kita tetap relevan dan seamless pada semuanya. Hari ini juga biarlah di bulan misi ini, yaitu bulan Maret ini, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau investasi sama-sama di kerajaan Allah ini supaya pesan misi terus disampaikan khususnya untuk pelayanan yang ada melalui JCA. So ini waktunya untuk kita juga memberi dengan rendah hati, memberi dengan sukacita, dan pesan yang tadi Pastor Indra udah sampaikan begitu luar biasa buat kita. Biar ini boleh menggerakkan supaya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, Tuhan. Kami memberikan tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Supaya kami bisa terus melakukan pelayanan misi dimanapun kami berada, Tuhan. Mungkin kami secara aktif terlibat, kami mensupport, berkontribusi, Tuhan, dari pikiran, dari pengalaman kami, dari pelayanan ataupun resource yang kami miliki, Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Pakai kami, Tuhan, dan juga khususnya gereja JCA, Tuhan, dengan orang-orang yang luar biasa yang ada, Tuhan, supaya kami diperlengkapi dan kami juga menyebarkan pesan kerajaan-Mu, Tuhan. Pesan kebenaran ini memerdekakan kami semua. Orang-orang akan disentuh lewat pelayanan kami. Tuhan berkati setiap persembahan, pemberian, janji iman, pelayanan misi, apapun juga yang kami berikan, Tuhan, biar ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diserahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi dengan sukacita. Saudaraku, kita tiba di akhir daripada pertemuan kita dari JC Online hari ini. Saya suka sekali mengucapkan syukur tentunya dan mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara sekalian. Dan tentu kita sudah diberkati, ini adalah minggu yang kedua dari perjalanan seri khotbah kita selama 6 minggu. Dan kali ini kita benar-benar diberkati setelah Tuhan mengajar kita bagaimana kita bisa melewati temptation atau pencobaan. Lalu hari ini
kita diajarkan bagaimana kita bisa rendah hati, saudara-saudara, dan itu merupakan bagian dari kehidupan Yesus sendiri, dan ini yang akan kita bawa di dalam perjalanan kita minggu depan ini. Saudara bekerja, saudara melayani, saudara mengajar, saudara belajar, dan apapun saja saudara-saudara, biarkanlah kita akan senantiasa menjadi alat yang akan mengabarkan kabar baik, dan kita akan membawa berkat untuk banyak orang, dan sekaligus saya percaya saudara juga akan diberkati. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih kami telah kembali sama-sama mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, mengubah kehidupan kami kembali mengerti bagaimana kami terus dapat dan bisa menjaga kehidupan kami menjadi orang-orang yang rendah hati, dan itu mencerminkan bagaimana kami mengikuti Engkau sebagai teladan. Tolong kami Tuhan, karena kami tentu saja memiliki kelemahan di sana-sini, tapi kami percaya dengan kuasa dan kasih-Mu, Engkau akan menolong kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami bisa memberikan berkat untuk banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan diberkatilah kami. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput saudara dan saya kekasih-kekasih hatinya di awan-awan yang kudus, dan saudara semua mendapatkan berkat dan kasih Kristus. Amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan.